Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nur Arisa, NIM 210901501042. Saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas 4, yaitu teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendaya gunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan yang optimal. Tiga tujuan manusia melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memenuhi keinginan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Tiga cara yang bisa dilakukan supaya kegiatan produksi bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, efisien dan ekonomis. Yang kedua, selalu mementingkan alam. Yang ketiga, memerhatikan keamanan sumber daya manusia di suatu produksi. Perbedaan antara normalisasi dengan diversifikasi. Normalisasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Sedangkan diversifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku baik mentah maupun setengah jadi menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna. Contoh dari produksi yaitu produksi pertanian, produksi industri, dan produksi jasa. Soal kasus yang pertama, dalam bidang pertanian seringkali terjadi gagal panen. Hasil-hasil pertanian dalam negeri tergilas oleh tingginya arus impor sembako. Padahal industri pertanian adalah motor penggerak ekonomi yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pertanian itu sektor yang sangat strategis. Ada sekitar 50% orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang kita lihat saat ini seperti komoditas kacang tanah, garam, jagung, dan sebagainya masih impor. Padahal jika kita dapat mengolah pertanian ini dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak dengan baik. Menurut saya, gagal panen bisa terjadi karena adanya hama yang menyerang tanaman dan pergantian musim yang tidak menentu. Yang kedua, pemerintah dan petani sebaiknya memiliki kerjasama yang baik dalam mengatasi masalah pupuk dengan memaksimalkan tersebarnya pupuk secara merata kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pertanian, serta memaksimalkan ketersediaan teknologi yang digunakan untuk menunjang hasil yang maksimal. Yang ketiga, betulkah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian? Menurut saya tidak, karena dari kasus tersebut Indonesia masih mengimpor seperti kacang tanah, garam, dan lain sebagainya karena pertanian belum diolah dengan baik. Soal kasus yang kedua, peredaran gula ilegal semakin menjamur di Indonesia. Tentu saja, siapa yang tidak tertarik bermain dengan si manis? Komoditas ini mendatangkan keuntungan sangat besar. Dengan bea masuk resmi saja, importir gula dapat meraup untung hingga 200 per kilogram. Belum lagi apabila didatangkan melalui cara ilegal, pemain bisnis gula dapat untung hingga 700 per kilogram. Akhirnya sudah bisa ditebak, negara ditaksir menanggung kerugian hingga triliunan rupiah setiap bulan. Tim Sigi SCTV mencoba menelisik lika-liku penyelundupan gula ke Indonesia baru-baru ini.
Pada saat daerah lain di Indonesia kesulitan karena gula pasir langka, penduduk Kalimantan Barat justru tenang-tenang saja. Hal ini karena pasokan gula pasir sangat melimpah dan harganya juga relatif murah. Bagaimana bisa begitu? Kalimantan Barat ternyata dibanjiri oleh gula impor asal Malaysia dan Thailand. Penduduk di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia nyaris tidak dapat memperoleh pasokan gula pasir dari Pulau Jawa sebagai sentra penghasil gula nasional. Mengapa orang tertarik untuk mendatangkan gula secara ilegal? Karena gula yang datang secara ilegal biasanya harganya relatif murah, sehingga produsen mendapat keuntungan yang banyak. Sama halnya pada Kalimantan Barat. Yang kedua, mengapa gula gampang diselundupkan ke Indonesia? Karena pengawasan perbatasan yang lemah mengakibatkan gula gampang diselundupkan ke Indonesia. Yang ketiga, menurut kalian cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan gula? Yaitu dengan cara memperkuat dan memperketat pengawasan di perbatasan Indonesia.